Tapi di sisi yang lain banyak juga yang punya pandangan dan punya evaluasi yang positif mengenai Pak Jokowi. Nah itu jangan dinafikan. Yes. Gitu. Nah kalau teman-teman mengatakan bahwa Pak Jokowi ketar-ketir, ya, saya bisa juga mengatakan Pak Jokowinya happy, ya, ketemu dengan Pak Prabowo, ketemu dengan masyarakat, sambutan masih ramai, masih ya kan, datang banget ke IKN, ada kegiatan lomba lari, ya betul ya, lomba lari kemarin ya, beberapa hari yang lalu, ya. Kalaupun begini, misalnya nanti Pak Jokowi turunnya Pak Jokowi insya Allah tanggal 20, saya yakin nih ya, saya yakin walaupun ada demo nanti teman-teman tanggal 14 atau tanggal berapa, itu akan berjalan dengan baik. Pak Jokowi sore akan pulang ke Solo. Dan setelah itu juga everything will be okay. Kenapa? Mari kita bercermin dari pengalaman pemimpin-pemimpin sebelumnya. Pak Harto misalnya, kalau kita bicara pemimpin-pemimpin kita yang belakangan ya, yang kena demo paling gede, ya, yang kena demo paling masif, yang mahasiswa paling banyak, gitu ya, itu pasti Pak Harto. Pak Harto didudukin kok DPR-nya, sampai-sampai Pak Hartonya mundur. Tapi apa kemudian Pak Harto masuk penjara? Ada Pak Harto di penjara? Enggak ada. Sampai beliau meninggal. Iya, tapi kan seret ke pengadilan. Tadi kan kalimatnya dari teman-teman kan seret ke pengadilan. Sekarang Pak Harto pernah nggak masuk ke pengadilan? Mampus semua kalian. Iya, saya mau faktor usia, mau faktor tuyul, mau faktor kadal. Ya. Pada hari ini faktanya tidak ada Pak Harto yang katanya dijatuhkan atau ditumbangkan. Masuk ke dalam penjara. Jangankan masuk penjara, masuk pengadilan pun tidak. Mana Segap? Yaman. Ya, itu demo semua mahasiswa loh. Bukan cuma BEM SI loh ya. Ya sekarang ini kan BEM juga macam-macam juga. Ada BEM SI, ada BEM Nusantara, BEM itulah, BEM Onolah. Gitu. Mahasiswa gadungan kau. Betapa banyak demo yang terjadi pada masa Gus Dur. Ya, banyak sekali demo pada masa Gus Dur. Yang membuat kemudian Gus Dur itu turun. Gus Dur juga konfrontasi luar biasa dengan partai politik, dengan semua partai politik. Menteri dipecatin tiap hari. Bukan gak ada masalah hukum, Bung Rey, ada kasus Bulog Gate. Mantap. Tetapi setelah Gus Dur turun berhenti, ya, dari presiden, ada nggak proses hukum kepada Gus Dur? Ada nggak Gus Dur masuk ke dalam pengadilan? Ada nggak Gus Dur masuk kena kasus pidana? Nggak ada. Sekarang Pak Jokowi ada nggak konfrontasi dengan partai politik? Nggak ada. Satu-satunya partai politik pada hari... Tambahin, Pak SBY. Kurang keras apa korupsi di partainya dia? Bahkan katanya anaknya akan menjadi jalan untuk menggulingkan SBY, memenjarakan SBY. Nggak ada. Anaknya masih aman-aman aja. Jangan terlalu memframing bahwasanya ini abis ini akan terjadi Jokowi di penjara. Bacotmu Asegap, Yaman besar. Ini yang berbeda sikap dengan Pak Jokowi cuman PDI Perjuangan. Dan yang terpilih sebagai presiden adalah partnernya Pak Jokowi, yaitu Pak Prabowo. Dan anaknya Jokowi, Gibran. Nah, kalau saya melihat Pak Prabowo menggandeng PDI Perjuangan, kalau misalnya nanti PDI Perjuangan masuk dalam pemerintahan, justru itu malah makin jagain Pak Jokowi. Bukan kemudian karena dia ketemu dengan Bu Mega lalu meninggalkan Pak Jokowi. Enggak. Kalau Pak Prabowo itu meninggalkan Ibu Mega, kawan-kawan, itu Prabowo ketemu Mega udah lama banget. Udah dari dulu-dulu. Kenapa belum ketemu sampai sekarang? Karena Pak Prabowo nggak mau ninggalin Pak Jokowi. Pada hari ini, kalau terjadi pertemuan Prabowo dengan Mega, bukan Prabowo yang berubah, Megawatinya yang berubah. Ini lantang nih saya katakan, Megawatinya yang berubah. Mega yang kemudian realistis. Mari kita bahwa situasi
Pak Rey, saya tadi tidak menghentikan Pak Rey bicara. Ya, ini mempertegas dulu. Jadi rencana pertemuan ini Ya. menurut Kodari diminta dan diinisiasi oleh Ibu Mega, bukan oleh Prabowo. Saya nggak usah jawab itu, silakan diinterpretasikan ya. Saya tidak mengatakan siapa yang menginginkan dan memulai. Saya cuma mengatakan ya, kalau nanti pun terjadi yang menyesuaikan diri itu Ibu Mega, bukan Pak Prabowo, gitu ya. Alasannya apa? Ya kadang-kadang saya jelaskan, sebagian saya nggak jelaskan. Kalau Anda nggak ngerti ya salah Anda sendiri. Rere Kauti. Jadi pada hari ini dari mana ceritanya Pak Jokowi itu akan masuk penjara? Nggak ada ceritanya. Dari mana judulnya? Secara politik, iya belum bang, belum. Ini saya lagi ceritakan ini bang. Ini bang, ingat bang nih, saya ini sendiri nih bang dibandingkan 5 ini bang, gitu. Ya. Jadi jatah saya ini sebetulnya 3 orang ini ngomong. Saya jujur agak terganggu dengan pernyataan saya sendiri banding 5. Sebab begini Bung Kodari, dari awal saya sudah menanyakan, mengapa komposisi ini terjadi seperti faktanya ini? kan memang saya sendiri. Iya, tetapi kalau Anda Chief, mengulang, gini loh Chief, kalau Chief, Anda faktanya adalah dari 5 pembicara, ya saya cuma dari 6 pembicara saya cuma sendiri. Kalau Anda mengulang-ulang itu seolah-olah Pak Karni Ilyas enggak, saya enggak. Gini, saya cuma minta waktu dikasih bicara lebih banyak. Jangan diberhentikan. Jangan dipotong makanya, Rey. Dong. Bahwa seolah-olah yang 5 Bos, ini dalam setiap satu kita barisan, berbicara ini, kita kasih Anda framing. barisan tersendiri. Anda jangan berpretensi, Itu- Anda tuh nggak kasih framing. itu Anda yang tuh saya framing luar tolak. biasa. Iya, tapi Anda itu yang- pembicara yang naif kalau Itu Anda yang berbicara, fokus. lalu mengatakan Sebab Anda nggak sejak framing. Sejak dari awal saya sudah mengatakan. Oke, bahwa izin saya lanjutkan Bung ya. Karni, Gini. Kenapa ini kok bisa Gini loh, gini. Dima ini seperti satu arus tapi satu tidak. Itu semua Oleh orang karena udah itulah paham, saya udah tanyakan jelas. kepada Bung Karni. Ya. Bung Karni sudah jawab. Oleh karena itu harus kita hargai juga upaya yang telah Minum dilakukan dulu, oleh Bung Kodari. Karni mengundang komposisi yang kita Loh. anggap lebih seimbang. Loh, Anda tuh baru Jadi lupa kalau apa ya? penurusan Barusan Anda- saya yang paling depan menjelaskan kepada pemirsa Itu makanya, kenapa kalau Anda komposisinya seperti ini. kalau Anda Saya ulang-ulang. ini tidak mempersoalkan mengenai komposisi, oleh karena enggak. itu jangan diulang-ulang. Cuma jangan potong makanya. Bacot kali kalau Rey. Sampah pengamat kau memang. Seolah-olah Saya nggak mempersoalkan, nggak saya fair. cuma minta waktu Anda untuk nggak berbicara. fair, karena Anda membuat Saya dari apa- awal sudah mengatakan saya mau bicara sependek-pendeknya. Iya. Tetapi saya ini menanggapi 5 orang. Itu yang nggak Menanggapi saya- 5 itu yang orang. tidak fair. Bagaimana Anda Tiba-tiba mengharapkan Anda saya mengakumulasi untuk menanggapi kita 5 ini. orang seolah-olah saya menanggapi 2 Itu orang. yang saya anggap tidak fair. Bagaimana Anda yang nggak fair kepada saya. Anda bagaimana Saya mengakumulasi? menanggapi 5 orang. Saya berbicara. Anda harapkan saya Saya menghadapi 2 berbicara orang atas nama saja. diri Anda saya. yang nggak fair. Silakan Saya berbicara pemirsa. atas nama diri saya. Faisal Asegaf berbicara atas nama diri Oke, dia. stop ya. Bagaimana Anda Stop, mengakumulasi saya lanjutkan. 5 ini menjadi Stop, satu saya lanjutkan. kesatuan? Stop, saya Tidak lanjutkan. benar. Bang Bahwa Karni, saya pikiran lanjutkan. Saya beririsan dengan Saya pikiran lanjutkan. Faisal Asegaf, beririsan dengan pikirnya Refli Harun, itu hal lain. Tapi hak saya berbicara adalah sekian menit. Hak Anda berbicara adalah sekian menit. Jadi jangan diakumulasi. Bahwa seolah-olah 5 kali sekian menit kali 1 kali 1 menit. Kok dari kaya ngatur? Itu yang nggak fair. Itu maksud saya. Baik. Dan saya Ya, kira gini ya. dilanjutkan, Saya lanjutkan, tapi Bang, ya. memang jangan 5 kali semua orang itu. Iya bang, iya bang. Saya lanjutin bang ya. Lihat ya, denger ya. Ini dikasih durasi ya, tapi panjang banget guys. Rey, kau mencoba menghentikan kobaran yang sedang disampaikan oleh Kodari, gak bisa. Bahwasanya apapun yang kalian ucapin saat ini, Jokowi menggulingkan, gak akan terjadi. Gibran dimajulkan, gak akan jadi. Pegang omongan saya ini. Hanya pepesan kosong semua kalian. Ini karena ada masalah, saya mau tambah dulu. Saya mesti klarifikasi, karena setiap kali Bung Hodori masuk di sini, seolah-olah dia sendiri dan kemudian bazir-bazirnya bully kita di luar. Itu juga curang. Jadi Anda bicara saja pendapat terakhir Anda soal rejim Jokowi ini. Kita tadi kan bilang kita undang rekonsiliasi. Oke, ya lanjut Baik, ya. baik. Jadi gini, Pak Jokowi Silakan Kodari. akan menyelesaikan masa jabatannya. Itu benar, ya, nggak salah. Saya nggak bantah itu. Tapi bahwa Pak Jokowi ini akan berakhir dengan baik, insya Allah.
Ya, Amin. lepas nanti ada demo, ada pro kontra dan seterusnya. Itu satu. Ya. Dua, mengenai Gibran. Siapa yang ngomong tadi? Dokter Tifa ya? Dia bilang apa? Itu betina sampah juga itu. Sakit dia. Gak apa tadi? Apa dia sebut berapa ciri-ciri apa tadi? Yang diwawancara oleh Refli itu? Iya namanya orang lupa. Ya. Oke, satu apa? Lupa juga. Schizophrenia, dua. Ya. Oke, jadi dari Dokter Tifa itu pernah nggak periksa ini Bang ya, secara medis Gibran? Saya hakul yakin jawabannya enggak. Saya kan tadi kan Anda menyebut, makanya saya boleh komentar dong. Iyalah, enak-enak aja. Iya, iya. Saya cuma mau mengingatkan pemirsa bahwa untuk jadi calon presiden itu ada pemeriksaan. Ada yang namanya tes kesehatan. Lolos gak Gibran? Lolos. Berarti apa? Sehat atau sakit? Sehat. Sehat. Nah, kalau kita nggak percaya kepada proses yang terjadi dan dokter-dokter yang ditunjuk untuk memeriksa, dan lebih percaya kepada Tifa, ya balik lagi tadi yang saya bilang itu. Confirmation bias, anchor bias. Mampus, keren. Nah itu saya nggak mau panjang-panjang. Keren, Kodari. Sekarang Mas Gibran itu ya mau gagal jadi wakil presiden itu dari mana pintunya? PT-UN. Oke, kalau PT-UN, saya katakan pertama begini nih penilaian saya ya. Gugatan itu akan ditolak. Satu, secara legal standing tidak tepat. Karena yang mengajukan PDI Perjuangan. Sementara ya, yang berhak menurut undang-undang yang menjadi calon itu adalah pasangan. Yang punya legal standing adalah pasangan. Yang kedua, apa itu? Petitumnya menolak apa? Mengatakan KPU harusnya menolak pendaftaran, menolak hasil tes kesehatan, menolak penetapan, kemudian menolak apalagi pengundian nomor urut. Semua proses itu harusnya dilalui di Bawaslu. Sudah lewat. Yang ketiga, ya semua persengketaan mengenai pemilu itu harus bersifat final dan mengikat di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah ketok palu, sudah ambil keputusan. Nggak bisa dibatalkan oleh PT-UN. Nah mengenai kasus yang sekarang, kata Bang Refli ya, sekarang kasus hukumnya mana? Fufu Fafa itu mana kasus hukumnya? Mampus. Per hari ini saya lihat nggak ada kasus hukumnya. Mampus. Nah kalau memang kasus hukumnya nggak ada, maka tidak ada alasan untuk mengatakan pelantikan itu harus ditunda. Lebih daripada itu saya mau tambahkan, yang memilih Gibran sebagai wakil itu, satu Pak Prabowo, dua partai-partai koalisi. Ya, jadi Pak Prabowo berkepentingan dengan Gibran, berkepentingan. Partai-partai politik berkepentingan nggak dengan Gibran? Berkepentingan. Lebih jauh daripada itu, ya, Pak Prabowo ini mau segera dilantik. Kalau ada instabilitas, ada masalah, apakah itu tidak mengganggu bagi Pak Prabowo? Cara kita melihat jangan cuma dari kacamata kita, lihat juga dari kacamata Pak Prabowo. Saya hakul yakin bahwa Pak Prabowo dan timnya ingin proses pelantikan yang tinggal menghitung hari ini, ya, ingin agar itu berjalan dengan baik dan lancar. Ya, ingin sekali supaya berjalan baik dan lancar. Dan proses-proses yang kontra itu akan membuat pelantikan yang lancar itu akan terkendala. Which is yang sudah so far so good. Pada hari ini Pak Prabowo itu konsentrasinya kemana? Nggak mikirin Fufu Fafa. Ya, paling nggak Pak Dasko udah ngatakan itu bukan hal penting, nggak dipikirin. Yang jadi concern Pak Prabowo sekarang ini apa?
susunan kabinet, nama-nama menteri, nomenklatur kelembagaan. Itu yang jadi isi kepalanya Pak Prabowo, bukan soal-soal yang tadi banyak disebut, apalagi ya tidak melantik, ya tidak membawa Gibran untuk dilantik sebagai calon wakil presiden. Demikian Bang, terima kasih. Baik. Mampus semua kalian, asli. Oh ya, my God, oh my God. Asegap, Refli Harun, Rerangko, apa namamu? Kau mahasiswa, balabal kau. Kau nanti dikasih panggung kayak seniormu aja, tiba-tiba masuk kabinet kau. Tai semua kalian. Buktikan kalau kalian bisa nyentuh Pak Jokowi, ya. Buktikan aja deh, jangan banyak bacot. Kami sebagai fansnya aja, belum turun aja, kalian udah pasti gak akan bisa nyentuh Jokowi, apalagi kok kami udah turun. Makasih Pak Kodari, mentalmu luar biasa. Mentalmu jago banget, asli. 5 lawan 1 loh, 6 sama Karin Ilyas. Keren banget sumpah. Dia memastikan bahwa Jokowi akan baik-baik saja, dan kalian semua, 55 orang ini, selamat menderita 5 tahun ke depan. Bersama Prabowo dan Gibran, anak Jokowi sebagai wakilnya. Kita akan terus mengawal sampai tanggal 20 guys, yaitu pemindahan kekuasaan. Dan apa namanya dia? Estafet lah ya. Ngasih estafet pemerintahan selanjutnya dari Jokowi ke Pak Prabowo. Thank you. Bye-bye.